Brand baru lagi masuk ke kandang Sound Dignity. Kali ini dari brand yang tentu saja tidak akan mengacak-ngacak isi dompet kalian karena budget friendly, yaitu CVG T6. Biar nggak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa dengan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Kali ini kita kedatangan dari brand Chi-Fi budget yang memang sudah sering saya dengar tapi tidak pernah saya lirik, yaitu brand CVG. Kali ini kita akan membahas brand yang tidak pernah saya lirikin, yaitu CVG dari seri mereka TSX. In-ear monitor ini dimotori oleh single dynamic driver 10mm dual magnetic coil. Dan in-ear monitor ini, walaupun harganya bisa dikategorikan budget friendly, dia juga memiliki dua buah switch yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan 3 signature suara. Di sisi lain, kabelnya pun sudah OFC Cooper dan detachable 0,75 mm tipe C QDC type yang agak recess gitu. Jadi ya agak PR aja untuk kalian yang menggunakan dual pin 0,78 yang universal. Untuk price range-nya sendiri, dia dipasarkan di angka under 200 ribuan, jadi itu affordable banget. Dimana dia sudah memiliki switch, kabelnya detachable, tentu saja itu salah satu poin plus juga kan. Dan kita mau thanks berat untuk sponsor video kali ini, yaitu CVG yang telah mengirimkan barang ini untuk dapat kita review. Dan untuk link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan disclaimer sekali lagi, review ini adalah 100% opini pribadi saya. Setelah kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini, packaging dari in-ear monitor satu ini pernah kita bahas di video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan secara packaging memang tidak gimana-gimana ya, so-so aja, sensasi unboxingnya juga biasa aja, mirip-mirip seperti unboxing kaset, tapi dengan brand yang berbeda. Dan secara umum kami berikan skor B- ya, esensial banget sih untuk packagingnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari TSX ini. Oke, untuk build quality dari TSX ini dia menggunakan bahan plastik rasanya ya. Saya agak sulit membedakan antara bahan plastik dan resin, tapi rasanya isi ini plastik. Dimana housingnya berwarna gelap pekat seperti ini, di bagian dalamnya ini polosan aja, tidak ada marking atau tulisan apapun, tapi ada satu fan hole, yes. Di sini ada satu fan hole dan di bagian atasnya ada dua switch seperti ini. Jadi switchnya yang generic. Oh, di sini ada markingnya juga left dan right. Jadi itu akan membantu kalian, memang tidak di dalam tapi di bagian atas ini. Kalau kita lanjut ke bagian nozzle-nya ini berbahan brass metal seperti ini dan ukurannya cukup besar, mungkin 5 mm ke atas untuk diameternya, dan sudah ada filter mesh-nya juga. Bahannya metal jadi beda dengan bahan housing-nya juga. Lalu kalau kita lihat ke bagian faceplate, dia memiliki motif yang simple, bentuknya simple, tidak aneh-aneh. Ada dua bahan di sini, bahan plastik dan juga ada metalnya di sini. Memberikan kesan yang agak sedikit futuristik. Di sini juga ada 3 tingkatan, yang paling kecil, yang sedang, dan terbesar. Jadi menggambarkan apa saya juga kurang paham. Mungkin kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin 0,75 mm tipe C yang menurut saya I'm not a fan of this cable. Dan di sini nicely-nya ada markingnya, jadi memudahkan sekali, marking merah dan biru seperti ini. Dia juga recess QDC type. Untuk kabelnya sendiri berwarna hitam generic, ya seperti kabel-kabel Chi-Fi budget lainnya, dan sudah ada air hook yang transparan seperti ini. Kalau kabelnya sendiri, bahannya ini adalah Cooper dual braid twisted gini, samping kiri dan kanan. Bagian bawahnya kita turun lagi ada splitter, tidak ada chin slider, bahan plastik karet. Untuk bagian bawahnya lagi di sini adalah kabel 4 braid yang kecil, tipis-tipis saja. Di braided seperti ini, cukup rapi, dengan jack L-shape 3,5 mm gold plated. Ya, kabelnya ini kabel-kabel Chi-Fi budget sih, khas banget. Untuk build quality dari TSX ini kami berikan skor B aja. Karena di kelas harga mungkin 200 ribuan sekian, ya banyak in-ear monitor seperti kaset dan CCA sudah bermain di material yang jauh lebih durable, yaitu bahan metal ataupun aluminium. Dan in-ear monitor ini memang masih bisa ditoleransi lah, karena dia juga bermain di ranah under 200 ribuan. Jadi ya masih oke lah plastik-plastikan. Selain kita bahas fitting dari TSX ini, TSX ini sendiri memiliki housing yang memang agak lebar, ya sedang agak lebar dikit karena memang harus mengakomodasi switch-nya. Dan di sini kita menggunakan AirTips bawaan size M ya. Dan housing dari in-ear monitor ini pun tidak terkesan terlalu berat, jadi yang masuk pada kategori yang cukup ringan dengan pemakaian over-ear regular fit seperti Chi-Fi budget lainnya seperti ini. Dimana pemakaiannya ini bisa dikategorikan pemakaian yang cukup snug dengan grip yang cukup oke, digoyang-goyang gini pun tidak terkesan loose ataupun longgar sama sekali.
Dan ergonomis dari housingnya sendiri menurut saya cukup aman, tapi perlu kalian perhatikan dia ada sedikit fin di bagian atasnya yang menonjol seperti ini. Jadi ya ada tonjolan sedikit di atasnya. Mungkin ya untuk anatomi atau bentuk telinga saya sendiri nggak ada masalah, tapi mungkin ada sebagian orang yang mungkin akan bermasalah dengan hal tersebut. Jadi ya, so far TSX ini saya tidak ada masalah untuk fittingnya, mirip-mirip seperti Chi-Fi budget lainnya fittingnya. Dan kami berikan skor B+. Setelah kita bahas sound quality dari TSX ini, TSX sendiri memiliki arah suara yang bisa dikategorikan V-shape dengan penekanan yang utama di bagian treble dan bagian bassnya. Dan inner monitor ini tidak terlalu rewel untuk source-nya ataupun power-nya. Jadi mau colok smartphone pun saya rasa nggak ada masalah. Dan disclaimer juga, mungkin kalau kalian bertanya-tanya apa sih tonalitas yang paling saya suka. Saya suka itu neutral warm. Jadi ada unsur fun-nya tapi tetap menjaga balancing dari tonalitasnya. Oke, kita bahas suara sekarang. Bagian bassnya sendiri terasa nampol dan berotot sih di inner monitor satu ini. Dengan tekstur DD yang terasa namun kurang bersih aja. Impact-nya cukup besar dengan punch yang agak dangkal menurut saya. Rumble-nya pun cukup terasa di inner monitor satu ini. Bassnya ini tidak terlalu gesit, tapi berbodi cukup tebal. Jadi memang bass yang agak lambat dan memang ya mirip-mirip seperti bass BL03 tapi ini berbeda. Bass BL03 lebih lembut, ini agak sedikit lebih lebih cepet dikit tapi dikit banget. Jadi ya nggak gimana-gimana juga, nggak sampai yang untuk metalan juga, agak sedikit keteteran tentu saja. Dan sayangnya bass ini agak bleeding ke bagian midnya. Secara kuantitas memang cukup fun, tapi kalau kualitas sih so-so aja menurut saya, agak kurang malah kalau untuk pribadi saya sendiri di kelas harganya. Untuk bagian midnya dari inner monitor satu ini, inner monitor ini memiliki mid yang mundur, jadi bukan sedikit mundur tapi mundur kesannya. Male vocalnya yang terasa cukup berbody dengan artikulasi yang kurang dan juga emosi yang kurang keluar juga. Overall inner monitor ini male vocalnya ini cukup colored dan terkesan lebih smooth. Female vocalnya lebih maju dibandingkan male vocalnya dengan artikulasi yang lebih keluar. Memang sedikit forward dan sedikit nyerang untuk bagian female vocalnya. Dan somehow dinamikanya ini oke sih, sampai nada-nada yang tinggi juga untuk female vocalnya. Untuk shoutingnya sih masih cukup aman, tapi hampir-hampir nyerempet. Surprisingly ini cukup nice untuk kelas budget. Selain itu presentasi instrumennya masih cukup blending dengan baik, tapi midnya ini memang yang agak kurang aja. Dentingan gitar dan piano terkesan nice, tapi agak sedikit terkesan juga tipis somehow. Untuk treble-nya ini treble yang cukup berenergi, terkesan padat seringnya, tapi untungnya dikinya cukup cepat, jadi nggak sampai nyakitin banget. Memang terkesan pedes sih, tapi yang nggak kasar-kasar banget sih. Ya masih oke lah, masih acceptable untuk kelas budget. Ekstensinya cukup oke dengan detail atas yang not bad. Selain itu untuk sibilance-nya ada di sini dan itu perlu kalian perhatikan kalau kalian sensitif. Secara keseluruhan tonal dari TSX ini kami berikan skor B-. Menurut saya ini V-shape yang cukup fun sih, tapi kalau kalian super level banget mungkin nggak terlalu oke sih. Setelah kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini, presentasi dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan V-shape yang mainstream dan cukup fun juga. Jadi ya mungkin lebih cocok untuk casual listener dibandingkan audiophile. Audiophile itu telinganya super rewel banget. Untuk timbernya menurut saya agak sedikit kurang aja, terutama di semua spektrum. Bassnya kelebihan, treble-nya kelebihan, dan mid-nya kurang. Jadi ya itu kurang balancingnya aja untuk mendapatkan timber yang juga bagus. Drivernya pun menurut saya belum terlalu proper untuk memproduksi timber yang neutral. Jadi ya itu sedikit untuk timbernya. Untuk soundstage-nya somehow ini presentasinya ya cukupan lah, cukup ada luasnya yang menurut saya cukup memuaskan untuk kelas budget, tapi depth-nya kurang dengan tinggi yang agak pendek juga. Jadi simply ya 2D yang flat, yang lebar tapi agak sedikit pendek juga dan flat aja sih. Untuk detailnya dari inner monitor satu ini cukup oke, ini memiliki detail yang sangat baik, tapi sayang mid-nya ini yang agak sedikit off dan terkesan kurang keluar aja detailnya. Untuk clarity-nya pun sama, clarity dari bagian bass-nya memang agak sedikit muddy, bass-nya agak sedikit over, tapi clarity-nya cukup jelas di situ, dan treble-nya pun juga cukup jelas, tapi sayang mid-nya ini agak terkesan sedikit failed, posisinya terlalu mundur dan masih dilapisi dengan beberapa kelambu gitu, jadi terkesan failed aja. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini biasa aja untuk kelas single dynamic driver budget, tidak terlalu spesial banget, agak terkesan nempel-nempel. Kalau imagingnya kurang layeringnya juga, jadi terkesan flat aja dengan center image yang agak sedikit miring, ya nggak terlalu center banget.
Kalau kalian harusnya mendengarkan di center, dia bisa agak sedikit miring ke kanan atau ke kiri dikit, tapi ya nggak parah-parah banget. Ya mungkin butuh sedikit spring balancing lah. Lalu kalau untuk positioningnya menurut saya ya biasa aja, tidak terlalu spesial banget, tidak terlalu pinpoint banget, agak sedikit blurry juga. Dan secara umum kami berikan skor C untuk teknikalitasnya, jadi masuk pada kategori yang biasa aja. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari TSX ini. Consnya dari ini monitor satu ini yaitu teknikalitasnya agak kurang proper. Di kelas harga segini ada harusnya inner monitor 200 ribuan yang suaranya lebih better technical. Lalu cons yang kedua yaitu mid-nya ini agak terkesan mundur dan fail aja untuk selera saya. Apalagi memang saya suka dengan mid yang forward tapi terkontrol ya. Jadi itu cons saja untuk selera saya. Tapi itu nitpicking dari saya, subjektif. Mungkin kalian yang nggak terlalu pentingin soal mid, mungkin nggak ada masalah soal itu. Untuk pro-nya dari inner monitor satu ini, switch-nya memang ada. Memang itu menarik menurut saya. Ada switch ya, fancy juga di situ. Tapi memang perubahannya tidak terlalu signifikan. Mungkin kalian bisa cek aja review dari Bro Mike After Sound, dia membahas di situ. Ya, saya juga nggak terlalu ngotak-ngotik, memang nggak terlalu signifikan aja perubahannya. Jadi ya tidak saya highlight juga di sini kan. Memang ya nice to have aja, tapi yang nggak terlalu signifikan juga perubahannya. Untuk value for money dari inner monitor satu ini kami masukkan pada kategori over value dan kami berikan skor C. Menurut saya di angka 200 ribuan, kalau kalian audiophile mungkin bisa mencoba alternatif lain, karena memang kalau kalian casual listener mungkin nggak akan bermasalah di sini, tapi kalau kalian agak rewel ya audiophile class kuping, ya itu pasti akan menjadi hal yang sangat diperhatikan. Dan menurut saya memang kurang proper aja ini monitor ini. Kalian bisa coba brand-brand lain ataupun merek-merek lain. Kesimpulan, inner monitor satu ini memang tidak terlalu cocok untuk selera saya. Dan kalau kalian memang mencari inner monitor V-shape, saya rasa inner monitor ini kurang proper. Dan banyak inner monitor V-shape di angka. Memang mungkin nggak di bawah 200 ribuan juga, mungkin agak lebih dikit, tapi suaranya lebih proper menurut saya. Sekian cerita saya mengenai TSX ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kita mau ingatkan juga, kita ada event dari Sound Dignity, Sennheiser, dan JSC Sound pada tanggal 15 Juli. Kalau kalian di Surabaya, pastikan kalian hadir di event tersebut. Karena kalian gak hanya coba barang-barang Sennheiser, tapi bisa coba barang Sound Dignity dan juga barang-barang yang dibawa oleh JSC Sound. Dan tentu saja barang-barangnya hot semua. Dan kita mau ingatkan sekali lagi juga untuk foto setup kalian. Kalau kalian ada mungkin gabut mau foto-foto setup, kalian bisa kirim di email di bawah. Saya taruh di email di bawah di kolom deskripsi. Kalian bisa kirim, nanti kalau memang sudah terkumpul cukup banyak, kita akan buat video react-nya. Dan itu tentu saja cukup menarik. Dan jangan lupa juga sertakan keterangan foto setup yang kalian kirim. Karena saya tidak bisa menghafal semua jenis inner monitor ataupun headphone ataupun DAP. Jadi kalian kirim keterangannya juga ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan seputar teks ini, feel free untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Sekian dulu, saya Sebastian dari Sound Dignity, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.